Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revina Dina Larasati, saya dari kelas 12 OTKP 4. Di sini saya ingin wawancara terkait kemajuan IPTEK di bidang politik. Dan di sini juga udah ada kakak saya. Halo, perkenalkan, saya kakak dari Revina Larsati, nama saya Husnul Yulianti. Nah, baik Kak, di sini ada pertanyaan terkait kemajuan IPTEK di bidang politik. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apakah kemajuan IPTEK telah memicu penyebaran berita palsu atau hoaks di bidang politik? Iya tentunya ya, semakin canggih kemajuan teknologi, maka makin besar juga kemungkinan untuk berita hoax di bidang politik tercipta. Karena dengan adanya AI, semua dapat dibuat semirip mungkin, sehingga berita tersebut seperti nyata, padahal itu tidak nyata. Nah, baik Kak, di sini ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kemajuan IPTEK telah meningkatkan efisien dalam penyelenggaraan pemilu. Tentunya kemajuan IPTEK sangat membantu penyelenggara pemilu dalam hal penyebaran informasi yang lebih cepat, dan dengan bantuan internet, sekarang seluruh masyarakat dapat mengakses informasi mengenai jalannya pemilu. Nah, baik, di sini ada pertanyaan terakhir yaitu bagaimana kemajuan IPTEK dapat mengancam privasi dan keamanan data pribadi dalam konteks politik. Oh iya, tentunya juga dampak positif dan negatif juga ada ya dari IPTEK. Nah, negatifnya ini ya seperti kebocoran data pribadi, seperti kasus pada pemilu di suatu kota ya. Banyak KTP pemilu yang diklaim mendukung salah satu paslon. Ini merupakan ancaman dari kemajuan IPTEK dengan teknologi. Ada di pihak yang dengan sengaja memanfaatkan dengan mencuri database untuk menguntungkan salah satu paslon. Namun ini juga mengingatkan kita supaya kita lebih aware dalam menjaga data pribadi kita juga ya. Udah segitu aja. Oke, baik Kak. Terima kasih sudah mau diwawancara. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Kusumawardani dari 12 OTKP 4. Di sini saya akan mewawancari tentang IPTEK di bidang politik. Sebelum lanjut, di sini ada kakak saya yang bernama Anesta. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang soal IPTEK di bidang politik. Menurut kakak sendiri, apa sih pengaruh IPTEK di bidang politik ini? Pengaruh positifnya dalam bidang politik, kebijakan informasi mudah diakses, serta kebijakan transparansi dari pemerintah lebih mudah diakses juga untuk ke pemerintah daerah, dari pusat untuk daerah. Oke, untuk pertanyaan kedua, IPTEK ini berpengaruh di bidang apa aja sih menurut kakak? Mempermudah dalam mendapatkan informasi, tentunya membantu penyelesaian permasalahan juga jadi lebih mudah. Terus kehidupan menjadi lebih maju. Pertanyaan ketiga, apa tujuan utama IPTEK menurut kakak saya sendiri? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya pastinya ya, karena emang terbukti seperti itu sih tujuannya. Pertanyaan keempat, kemajuan IPTEK menurut kakak sendiri apa aja? Banyak sekali ya manfaatnya bagi kehidupan, kesehatan maupun pendidikan. Pertanyaan kelima, apa sih dampak dari IPTEK ini? Dampaknya membuat segala sesuatu lebih mudah. Pertanyaan keenam, apa pengaruh IPTEK dalam sistem pemulihan? Mempermudah pemungutan pemilihan suara kan ya, itu pemungutan serta perhitungan juga lebih terstruktur ya. Oke, pertanyaan terakhir, apa contoh teknologi yang digunakan untuk keamanan negara? Keamanan negara, CCTV tuh dia juga bisa ya untuk keamanan negara ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dari 12 OTKP 4. Di sini saya ingin mewawancarai bapak saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Bapak Kasitin, bapak dari anak saya yang bernama Nur Aulia. di sini saya ingin mewawancarai mengenai IPTEK di dalam teknologi. IPTEK sendiri singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, apa sih itu IPTEK?
Iptek merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, proses, dan sistem yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, untuk iptek di dalam teknologi itu contohnya seperti apa sih? Seperti contoh komputer atau handphone. Untuk pertanyaan yang kedua, seberapa penting kemajuan iptek di dalam teknologi di zaman sekarang? Sangat penting sekali dan sangat mendukung, karena apalagi era sekarang semua serba menggunakan teknologi dan digital. Contohnya? Contohnya seperti televisi juga menggunakan wifi, handphone juga menggunakan termasuk digital. Nah, untuk internetnya itu kan bagian dari teknologi. Nah, sebutin manfaat internet di dalam teknologi iptek. Untuk manfaat internet itu sendiri untuk bisa mengakses segala berita Data. atau data berita Agar lebih gampang. agar lebih gampang. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, teknologi itu ada banyak dan salah satunya ada teknologi 3G. Maksud dari teknologi 3G itu apa sih? Teknologi 3G itu seperti membuat gambar atau objek terlihat seperti nyata, seolah-olah kita bisa merasakannya. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, aplikasi menurut Bapak itu seperti apa? Aplikasi adalah program atau rancangan untuk mengakses data tertentu. Seperti contoh, Diakses di handphone aja diakses atau di komputer juga? bisa di komputer, bisa di handphone gitu. Baik, untuk wawancara saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Bari, kelas 12 OTKP 4. Saya akan mewawancarai adik saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Cantika. Dengan materi iptek di bidang politik, dan saya akan memberikan pertanyaan kepada adik saya. Apa contoh penggunaan iptek dalam kampanye politik? Kampanye lewat media sosial dan iklan digital. 2. Apa dampak negatif teknologi dalam politik? Menganalisis preferensi pemilih untuk strategis kampanye. 3. Apa peran big data dalam politik? Penyebaran hoax dan manipulasi opini publik. 4. Bagaimana teknologi dapat meningkatkan partisipasi politik? Lewat petisi online dan diskusi daring. 5. Apa contoh teknologi yang digunakan untuk keamanan negara? CCTV, sistem enkripsi data, AI untuk intelijen. 6. Bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengawasi korupsi? Dengan sistem e-budgeting dan e-duty. 7. Bagaimana teknologi membantu komunikasi antara pemerintah dan rakyat? Lewat resmi aplikasi dan media sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.